Oke, waktu term lalu kita sudah bahas sedikit tentang kebijakan moneter. Nah, sebetulnya kalau kita bicara kebijakan moneter, ya ini kan kalau dari pengertiannya ya, pengertiannya kan langkah-langkah yang diambil penguasa moneter. Artinya penguasa moneter itu siapa? Kalau di Indonesia yaitu Bank Indonesia atau Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan daya beli uang. Nah, ini secara pengertian ya, banyaklah pengertiannya bisa kalian dapatkan di berbagai sumber, di buku-buku, di internet pun banyak lah ya penjelasan-penjelasan tentang pengertian kebijakan moneter. Nah, namun yang perlu diketahui dan perlu diingat, salah satu pemerintah, salah satu usaha pemerintah terutama untuk mengendalikan perekonomian sebuah negara itu dengan melaksanakan kebijakan moneter ini, ya, supaya eh, mencapai tujuan perekonomian, yaitu perekonomian yang terus meningkat, pertumbuhan perekonomiannya meningkat, ya. Selain itu inflasi tuh, kalau kalian masih ingat inflasi, inflasinya rendah, gitu kan. Terus juga si neraca pembayaran atau balance of payment-nya itu seimbang. Artinya ekspor sama dengan impor, atau kalau lebih bagus ekspor kita tuh lebih banyak dibanding impor. Nah, itu salah satu apa ya, tujuan yang ingin dicapai oleh perekonomian dalam sebuah pemerintah di sebuah negara. Nah, salah satunya itu eh, bagaimana kebijakan ini dilakukan dalam hal jumlah uang beredar. Nah, makanya ini disebut kalau kita bicara jumlah uangnya beredar, ini pasti dengan kebijakan moneter, ya. Jadi bisa bicara juga eh, harga uang atau tingkat bunga. Nah, ini dari segi pengertian seperti itu, ya. Jadi ada jumlah uang beredar berhubungan lagi nanti nanti tingkat bunga dan daya beli uang. Nah, berikutnya ada tujuannya. Jadi kan pemerintah mau mengambil kebijakan moneter ini dengan tujuan-tujuan yang ada, ya. Tadi sebetulnya udah saya sempat sampaikan sedikit. Ada 4 tujuan dan peran kebijakan moneter itu sendiri yang utama, ya. Jadi yang pertama itu sudah pasti, ya, menjaga stabilitas ekonomi atau kestabilan ekonomi, ya. Artinya yang namanya stabilitas ekonomi ini biasanya diwujudkan atau bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu dengan harga barang, harga-harga barang yang stabil. Jadi nggak naik terus, ya, harganya stabil. Ya kalaupun memang naik ya naiknya sedikit. Nah, itu kestabilan harga salah satunya, ya. Nah, dalam kestabilan ekonomi ini ada yang jaga stabilitas harga, artinya eh, dari waktu ke waktu harga barang itu diusahakan stabil, jadi nggak naik gitu ya. Kan biasanya cenderung kalau harga barang itu, kalau kita bicara harga barang kan pasti cenderung naik terus, ya, naik, naik, dan naik. Nah, dengan harga yang stabil sebetulnya itu menyebabkan masyarakat itu percaya kalau kita beli barang sekarang dengan beberapa waktu ke depan itu harganya akan sama. Artinya jumlah uangnya pun, nah, tetap misalkan kita punya uang, jumlah uang sejumlah uang tertentu, kita bisa mendapatkan 10 barang nih misalkan. Nah, di kemudian hari beberapa tahun ke depan pun kita percaya kalau dengan karena ada kestabilan harga, kita yakin misalkan 5 tahun yang akan datang juga kita akan tetap mendapatkan barang yang jumlahnya sama dengan uang yang dikeluarkan pun sama seperti sekarang. Nah, itu salah satunya tujuannya. Jadi membuat masyarakat ini percaya, jangan khawatir bahwa harga-harga ini sekarang dan di masa yang akan datang eh, akan sama. Ya kalaupun memang naik, ya naiknya tidak banyak. Ya artinya masyarakat masih mampu untuk membeli, masih ada daya belinya. Nah, seperti itu.
Lalu kalau kita bicara tadi stabilitas ekonomi, ini kan berhubungan juga dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, ya. Jadi si produksi barang dan jasanya, ya, itu stabil. Artinya pemerintah dalam hal ini kita belajar ke pendapatan nasional kemarin kan. Nah, jadi dengan jumlah barang dan jasa yang ada juga dapat produksi dengan baik, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, tujuan dan peran kebijakan moneter juga itu untuk kesempatan kerja, meningkatkan kesempatan kerja. Nah, selain stabilitas ekonomi, stabil harga yang stabil, ada yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja. Nah, salah satu masalah yang dihadapi ekonomi adalah pengangguran, ya. Nah, makanya dengan kebijakan moneter ini diusahakan bisa meningkatkan kesempatan kerja, ya. Jadi dengan adanya kesempatan kerja itu bisa menambah produksi, jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan itu meningkat. Nah, lalu selain itu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya juga. Kemarin kita udah belajar tentang ketenaga kerjaan kan. Nah, kalau orang bekerja, berarti orang itu bisa mampu untuk membeli, untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, bisa meningkatkan taraf hidupnya. Nah, ini juga salah satunya. Meningkatkan kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Jadi diharapkan semua orang-orang ini bisa bekerja, bisa mendapatkan penghasilan, sehingga penghasilan yang didapat itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, untuk beli barang dan jasa. Ya. Nah, berikutnya adalah memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, ini berhubungan dengan ekspor dan impor, ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara neraca pembayaran, itu kita bicara juga tentang yang namanya wewenang dari Bank Indonesia, ya. Wewenang dari Bank Indonesia bagaimana mengatur neraca pembayaran ini, ya. Yang pertama, ini pasti berhubungan dengan yang namanya inflasi. Ini harus dipertimbangkan. Nah, Bank Indonesia ini memperhatikan hal yang diperhatikan dalam neraca perdagangan, ekspor dan impor itu juga inflasi. Harus dilakukan yang namanya pengamatan nih, inflasinya berapa kira-kira. Karena harga kan sangat mempengaruhi nih kalau ekspor impor, apalagi dengan pembayarannya bukan pakai rupiah tapi pakai dolar. Sedangkan Indonesia sendiri itu mata uangnya rate-nya sama US dollar. Nah, itu makanya mempengaruhi juga tuh. Jadi kalau kita bicara di Bank Indonesia, atau mungkin kalian masih ingat waktu field trip ke Bank Indonesia, jadi Bank Indonesia biasanya akan menetapkan inflasinya. Rata-rata kira-kira berapa nih kira-kira yang akan dicapai, ya akan dituju nih kira-kira tahun ini berapa ya kira-kira yang bisa memungkinkan. Bukan berarti ditetapkan, tapi yang kira-kira lah bisa berapa banyak nih inflasinya tahun ini. Nah, selain itu juga dia akan melakukan yang namanya ada kebijakan-kebijakan mengeluarkan instrumen-instrumen. Nanti kita bahas nih instrumen-instrumennya apa aja. Di situ ada operasi pasar terbuka, ada penetapan suku bunga, ada juga penetapan cadangan wajib minimum, ada pengaturan kredit dan pembiayaan. Nah, itu nanti kita bahas di instrumen kebijakan moneter. Nah, jadi ada juga kalau kita bicara tadi kebijakan moneter berbicara tentang uang kan. Nah, jadi secara umum kebijakan moneter itu bisa dibedakan menjadi kebijakan uang ketat, istilahnya itu ada uang ketat, ya, ketat. Dan juga ada juga kebijakan uang longgar. Bahasa Inggrisnya kalau uang ketat itu tight money policy. Kalau kebijakan uang longgar itu easy money policy. Jadi ada kalau kita bicara uang atau apa tadi nih
jumlah uang beredar, kalau kita bicara tentang jumlah uang beredar, nah kebijakan yang dilakukan, itu ada dua, kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. Nah, yang disebut dengan kebijakan uang ketat ya atau tight money policy itu adalah mengurangi jumlah uang yang beredar ya. Ada yang menambah, ada yang mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kalau kebijakan uang ketat itu mengurangi uang beredar. Caranya dengan penyaluran kredit yang selektif sehingga jumlah uang yang beredar dapat terkendali. Nah, jadi ini berhubungan nanti kredit. Ya, makanya ada suku bunga nanti. Di situ selain itu kalau kebijakan uang longgar itu kebijakan untuk mempercepat peredaran uang. Caranya gimana? Dengan memberikan kredit-kredit, ya. Nah, jadi itu ada kebijakan uang ketat, ada kebijakan uang longgar. Intinya tujuannya untuk nih mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Nah, seperti itu. Tapi inti utamanya sebetulnya ke nomor satu ini nih, kebijakan itu stabilitas ekonomi. Karena di dalam stabilitas ekonomi pasti ada stabilitas harga, ada jumlah pengangguran yang terus berkurang, neraca perdagangan yang semakin baik, ya. Nah, ini nih. Nah, bicara tentang kebijakan moneter, nah, ini yang tadi saya bilang ya, ada instrumen kebijakan moneter yaitu tight money policy, mengurangi jumlah uang beredar, dan easy money policy atau menambah jumlah uang beredar. Nah, ada beberapa instrumen, ya, instrumen langsung dan instrumen tidak langsung, ya. Nah, untuk instrumen langsung, nah instrumen yang mempunyai hubungan langsung dengan tujuan kebijakannya. Kegiatan dalam instrumen langsung diantaranya adalah pengawasan tingkat bunga dan pembatasan plafon kredit pinjaman yang diserahkan penggunaannya. Misalnya pembatasan kredit dan volume kredit untuk suatu sektor tertentu dilaksanakan dengan peraturan tertentu. Nah, selain itu ada juga instrumen tidak langsung. Instrumen tidak langsung ditempuh melalui mekanisme pasar, misalnya dengan ketentuan cadangan bank. Nah, instrumen tidak langsung dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, nih, kebijakan operasi pasar terbuka. Lalu ada kebijakan rediskon polisi atau kebijakan diskonto bahasa Indonesianya. Ada juga cadangan kas nih. Nah, dan ada kebijakan kredit ketat dan dorongan moral. Nah, sebenarnya ini ada 3 nih yang bisa diambil. Yang pertama, kalau kita bicara kebijakan operasi pasar terbuka, oke. Kalau kita bicara instrumen yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, ini berhubungan dengan surat-surat berharga. Jadi misalkan contohnya seperti ini nih, kebijakan moneter dengan sistem pasar terbuka. Nah, ini digunakan juga sama untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, tapi dengan surat-surat berharga. Ya, ini ada nih surat-surat berharga nih. Nah, jadi jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah membeli surat berharga di pasar. Ya, ada surat-surat berharga di pasar. Sebaliknya, jika pemerintah bermaksud mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menjual surat berharganya. Ya, misalnya dengan mengeluarkan obligasi negara. Nah, ada banyak surat-surat berharga, salah satunya obligasi. Nah, di operasi pasar terbuka ini, pemerintah itu mengeluarkan ada yang namanya obligasi, ya.
Surat berharganya itu obligasi. Nah, jadi biasanya karena ini untuk mengurangi dan menambah jumlah uang yang beredar, nah, jika pemerintah ingin menguasai surat berharga agar jumlah uang yang beredar meningkat, pemerintah harus berani bayar dengan harga yang tinggi surat berharga tersebut. Nah, sebaliknya jika ingin menjual surat berharga atau obligasi tersebut, pemerintah harus sanggup menjualnya dengan harga yang murah. Tentunya tingkat bunga obligasi yang dikeluarkan harus cukup tinggi sehingga menarik bagi para calon pembeli. Nah, kalau kebijakan operasi pasar terbuka ini berhubungan dengan yang nama surat-surat berharga. Salah satunya itu obligasi, ya. Nah, ini nih pemerintah nih yang dilakukan. Ada yang namanya surat berharga, namanya obligasi. Nah, obligasi. Ting. Nah, surat berharganya ya. Nah, yang kedua itu ada kebijakan diskonto atau rediscount policy. Nah, kebijakan yang kedua ini sama melalui Bank Indonesia juga, ya. Ini dengan cara menentukan tingkat suku bunga kredit terhadap dana yang dipinjam oleh bank-bank umum. Nah, jadi dalam memberikan kredit kepada nasabah atau pinjaman kepada nasabah, bank umum harus memungut bunga pinjaman. Ada bunganya kan pasti kan. Nah, agar bank umum tersebut tidak menderita kerugian, maka ia harus memungut bunga dengan suku bunga yang lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman yang dikenakan oleh Bank Indonesia terhadap bank umum. Contoh, misalkan Bank Indonesia memberikan 7% kepada bank-bank umum. Nah, bank-bank umum ini jika memberikan pinjaman kepada masyarakat, kepada orang lain, artinya ke pihak lain, entah itu masyarakat atau perusahaan, karena dia kena bunga dari Bank Indonesia itu 7%, bunga kredit 7%, nah dia akan pinjamkan dananya kepada masyarakat itu nggak mungkin 7%. Mungkin dia akan kasih 8% supaya dia juga dapat keuntungan. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi ini untuk salah satunya mengurangi dan menambah jumlah uang beredar. Nah, jika Bank Indonesia ingin menambah jumlah uang yang beredar, ya, Bank Indonesia akan menurunkan tingkat bunga yang dibayar oleh Bank Umum kepada Bank Indonesia atas dana kredit yang dipinjamnya. Nah, kalau istilahnya kalau kita bicara suku bunga, nah, contoh lah, simpelnya adalah jika kita sebagai masyarakat ditawarkan untuk peminjaman modal dari bank dengan bunga misalnya 1 tahun 5%. Nah, 1 tahun 5%. Nah, jika terjadi perubahan suku bunga, misalkan bunga pinjamannya tadinya 5%. Nah, jika ingin menambah atau mengurangi jumlah uang, kita menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, berarti tingkat suku bunganya diperkecil. Ya, tadinya 5%, jadi misalkan 3%. Kenapa? Karena dengan bunga yang kecil, masyarakat akan berpikir, ngapain nabung di bank? Bunganya kecil, mending saya pakai saja untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk membeli barang dan jasa atau misalkan untuk melakukan hal-hal yang lain. Itu akhirnya jumlah uang yang beredar di masyarakat karena orang-orang atau masyarakat sedikit menyimpan dananya di bank-bank umum. Jadi uangnya banyak tuh beredar kan? Nah, tapi kalau misalkan ternyata pemerintah melihat, ternyata uang yang beredar ini sudah banyak nih di pasaran, di masyarakat sudah banyak. Pemerintah ingin mengurangi. Gimana caranya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar? Nah, si tingkat suku bunganya dinaikkan.
supaya menarik minat orang-orang untuk menyimpan dananya di bank dengan asumsi bahwa bunganya besar, bunganya gede. Makanya mending nabung di bank. Nah, itu salah satunya. Itu kebijakan diskonto. Jadi berhubungan dengan eh, tingkat suku bunga kredit pinjaman. Nah, seperti itu. Sama, kalaupun kita pinjam uang, pinjam dana di bank, kalau bunganya rendah, kita mau pinjam. Tapi kalau bunganya tinggi, kita nggak mau. Nah, sama seperti itu. Jadi itu ada yang namanya itu tingkat suku bunga. Nah, itu berhubungan dengan kebijakan diskonto, ya. Nah, berikutnya ada kebijakan cadangan kas, ya. Kalau ini Bank Indonesia juga sama. Artinya kalau misalkan bank-bank umum tadi memberikan kreditnya tuh kepada masyarakat. Nah, si Bank Indonesia ini harus memastikan bahwa bank-bank umum tersebut itu punya cadangan kas. Apa aja cadangan kas itu? Jadi bank-bank umum ini biasanya itu jadi biasanya si bank-bank umum ini memiliki cadangan-cadangan lain selain uang cashnya, ya. Ada aset-aset lainnya yang dia istilahnya itu ada, seperti misalkan emas. Dia pasti ada cadangan kasnya itu emas, berbentuk emas. Ada valuta asing atau uang mata uang asing. Valuta asing itu mata uang asing. Terus ada juga sertifikat Bank Indonesia atau SBI kalau kita bicara bank. Ada juga deposito berjangka dan sebagainya. Nah, itu cadangan-cadangan kas yang dimiliki bank umum. Nah, jadi pada saat si Bank Indonesia ini eh, memberikan seperti tadi ya, contoh-contohnya seperti mau menaikkan tingkat suku bunga atau mau dengan tujuan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Nah, dia harus lihat dulu si bank-bank umum ini kan semua bank itu memiliki aset yang berbeda, jumlah aset yang berbeda, jumlah kekayaan yang berbeda, simpanan yang berbeda. Nah, dia harus lihat kebijakan cadangan kas ini. Kalau misalkan memang ternyata bank-bank tersebut ini memiliki cadangan kas yang cukup, kenapa harus cukup cadangan kasnya? Siapa tahu nih misalkan si bank umum ini udah kasih kredit kepada masyarakat. Ternyata kredit yang diberikan itu macet istilahnya itu. Jadi nggak pembayarannya tidak lancar atau menunggak dan sebagainya. Artinya nah, sedangkan si bank-bank umum ini kan harus eh, tetap menjalankan operasionalnya kan dan harus tetap bertanggung jawab kepada Bank Indonesia. Nah, jadi dia harus ada cadangan kasnya. Tapi kalau misalkan Bank Indonesia melihat bahwa misalkan sebuah bank, beberapa bank ini tidak memiliki cadangan kas yang kuat, yang cukup, nah dia tidak akan memberikan kebijakan ini kepada bank tersebut. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu, termasuk kebijakan kredit ketat ini nih. Kredit ketat ini artinya ya mengurangi, kalau tadi kan ini kan, tight money policy itu mengurangi jumlah uang beredar. Nah, kalau kebijakan kredit ketat itu mengurangi atau membatasi ya kredit yang diberikan, ya nggak mempermudah, artinya harus ada syarat-syarat tertentu yang harus, misalkan kalau misalkan ada pembelian kredit itu penghasilan perusahaannya harus berapa per bulannya, terus harus seperti apa. Nah, itu untuk memberikan kredit ketat, jadi nggak semua bisa mendapatkan itu. Ada juga kebijakan dorongan moral yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini, ya. Maksudnya gimana sih kebijakan dorongan moral? Artinya dia akan melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat melalui iklan, melalui media sosial, supaya masyarakat ini tahu, orang-orang ini tahu, memahami tentang kebijakan yang sedang dibuat, ya, untuk mendorong, balik lagi, mendorong perekonomian, ya, intinya untuk menjaga kestabilan ekonomi tadi. Jadi bisa lewat iklan, bisa lewat media sosial, itu dilakukan, bisa dengan flyer-flyer mungkin, ada juga mungkin spanduk,
Misalkan contohnya pemerintah atau Bank Indonesia ini melalui Bank Indonesia sedang melakukan kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, biasanya itu akan dipromosikan, akan diiklan melalui bank-bank umum yang ada dan akan ditawarkan kepada masyarakat. Makanya yang punya tabungan di bank biasanya akan ditelepon tuh, akan dihubungin, ditawarin mau enggak, ya dan sebagainya. Nah, ada seperti itu. Nah, itulah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi, kestabilan harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lu kan sampai sini? Ini tambahan dari si kemarin yang kita belajar di Business Studies. Jadi ini hanya tambahan saja tentang kebijakan moneter. Gitu. Pak, Ya, kalau jumlah uang yang beredar banyak kan berarti terjadi inflasi kan Pak? ya, betul. Kalau kurang gimana Pak? Nah, salah satu pertanyaannya bagus nih. Salah satu yang menyebabkan inflasi itu kan jumlah uang yang beredar itu banyak nih di masyarakat. Nah, nah makanya pemerintah melalui Bank Indonesia ini kan harus jeli, ini harus melihat kalau misalkan uang yang beredar ini sudah banyak, dia akan lakukan tadi kan, mengurangi jumlah uang beredar. Langsung pemerintah akan lakukan tadi melalui instrumen-instrumen yang ada tadi, misalkan dengan obligasi, dengan tingkat suku bunga kredit yang tinggi, yang rendah dan sebagainya lah ya. Artinya untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk mengurangi jumlah yang beredar. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau misalkan ternyata setelah itu kan itu untuk mengurangi inflasi nih. Kalau ternyata jumlah uang yang beredarnya sedikit, logikanya kan berarti kebalikannya bener nggak? Kan uangnya beredar sedikit, berarti nggak ada inflasi dong. Nah, sebetulnya makanya agak bingung juga. Ini salah satu yang apa ya, masalah perekonomian tuh ya agak sulit. Kenapa? Uang yang beredar itu banyak jadi masalah, tapi uang yang beredar sedikit pun di masyarakat itu jadi masalah juga. Jadi agak membingungkan. Jadi pemerintah memang harus jeli. Nah, kalau misalkan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit, kalau kita hubungannya dengan inflasi, kenapa jadi inflasi? Kalau inflasi kan tadi jumlah uangnya beredar. Kalau misalkan sedikit, berarti harusnya nggak inflasi dong. Logikanya gitu kan. Nah, sebetulnya kalau dengan jumlah uang yang sedikit, beredar di masyarakat sedikit, itu mempengaruhinya memang bukan ke inflasi, tapi mempengaruhinya ke daya beli masyarakat. Karena barang dan jasa yang diproduksi pasti berkurang, ya. Kemampuan masyarakat untuk belinya jadi berkurang, ya walaupun eh, seperti tadi, ya uangnya yang beredar sedikit, masyarakat sebenarnya jadi daya belinya jadi berkurang. Nah, kalau misalkan daya beli masyarakat berkurang, itu kan eh, pendapatan nasional yang melalui barang dan jasa yang diproduksi selama satu periode 1 tahun itu ternyata berkurang, mengakibatkan pendapatan nasionalnya berkurang. Nah, makanya ini harus seimbang, antara jumlah uang yang beredar banyak dan sedikit. Nah, itu sebenarnya harus seimbang. Makanya kalau misalkan jumlah uang yang beredar sedikit, nah ini juga jadi masalah. Tapi memang tidak berhubungan dengan inflasi, ya. Tapi kalau jumlah uang yang beredar itu banyak, itu pasti mempengaruhi inflasi, ya. Karena masyarakat punya uang nih, mampu untuk beli, mampu dengan tingkat harga berapapun dia bisa beli. Nah, akhirnya harga akan naik, terjadi inflasi. Tapi ya sebaliknya, kalau sebaliknya dengan jumlah uang yang beredar sedikit memang tidak mempengaruhi inflasi, ya, tapi akan mempengaruhi di pendapatan nasionalnya. Kalau pendapatan nasional berkurang, berarti ada alokasi-alokasi yang seperti subsidi kepada masyarakat itu berkurang juga. Pembangunan ekonomi pun menjadi ada yang
kurang maksimal. Nah, makanya kalau misalkan sudah terjadi sedikit peredaran uang, pemerintah akan lakukan lagi tuh tadi, kebijakan lagi tuh. Nah, kebijakan lagi gitu. Jadi memang seperti itu kondisinya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Nah, seperti itu. Jadi memang ya itulah yang dilakukan pemerintah. Kebijakan-kebijakan ini yang dilakukan. Ya, makanya ya itulah namanya perekonomian itu kan pasti naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi ya dengan kondisi seperti itu sebetulnya dengan indikator seperti itu sebenarnya perekonomian sebuah negara tersebut adalah perekonomian yang hidup. Ya, kalau misalkan dia lurus aja terus, lempeng aja perekonomiannya itu nggak naik, nggak turun, nggak naik, nggak turun, nggak naik, nggak turun, ya itu sebenarnya perekonomiannya mati, perkembangan dan pertumbuhan ekonominya pun tidak ada. Tapi dengan ada kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya yaitu membuat perekonomian itu roda perekonomian itu terus berputar istilahnya, terus bekerja, terus mencari solusi gimana dan sebagainya. Seperti itu. Makanya kan itu yang menjadi masalah ekonomi dan tujuan pemerintah kan. Tujuan perekonomian pemerintah itu kan cuman yaitu balik lagi ke sini, stabilitas ekonomi, harga, pengangguran, ya kayak begini. Ini nih yang ingin dicapai dan memang tidak mudah karena kan apalagi masyarakat Indonesia dengan jumlah jumlah penduduk yang banyak, dengan mata pencaharian yang beragam, dengan budaya yang berbeda, dengan kondisi sosial yang berbeda, ya ini sangat mempengaruhi semuanya ini. Tiap-tiap daerah pun kan beda tuh. Kemarin kita belajar di ketenaga kerjaan kayak upah minimumnya pun tiap daerah berbeda berdasarkan yaitu lihat kondisi daerahnya gimana. Nah, itu sangat mempengaruhi. Makanya sebetulnya agak sulit kalau misalkan pemerintah ini melakukan kebijakan istilahnya itu pukul rata dari Aceh sampai Papua dipukul rata gitu, nggak bisa karena dengan banyak perbedaan tadi itu. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi? Sudah tinggal 1 menit, tidak terasa. Nah, gitu. Seperti itulah yang tambahan mengenai kebijakan moneter. Ya, nanti pertemuan selanjutnya ya saya jelasin tambahin tentang kebijakan fiskal. Tambahan aja dari materi kemarin. Ya, jadi kalian tahulah sekarang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah nih kayak sekarang nih kondisi-kondisi seperti ini kan perlu juga nih, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya hari Senin ya. Senin ya. Hari Senin kayaknya kalau nggak salah ya. Nah, kita ketemu lagi hari Senin. Terima kasih buat pagi hari ini. Ya, saya nggak kasih PR, nanti aja lah kasih PR-nya lah. Kalau udah selesai semua 1 bab baru saya kasih. Jadi nggak banyak lah, Makasih Pak. nggak banyak PR, nggak banyak tugas yang dikasih lah ya. Oke ya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Good morning. Makasih Pak. Bye. Thank you Pak. Thank you, Pak.